Hai, selamat malam para pecinta cerita horor. Di sini Story 7 akan bercerita tentang kelanjutan cerita yang kemarin yang berjudul Jembatan Horor. Malam ini kita akan bercerita tentang kelanjutannya yang berjudul Cerita Aneh. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saat sampai di rumah, Patir dikejutkan dengan penampakan kakaknya yang duduk di ruang tengah dengan penampilan acak-acakan yang membuatnya heran. Tak biasanya jam siang begini Alpi sudah ada di rumah. Biasanya gadis itu baru pulang ketika matahari mulai merangkak turun. Patir mendekati kakak perempuannya. Tumben udah pulang. Alpi tak menengok sedikit pun pada adiknya. Trauma pada kecelakaan pagi tadi membuat tak fokus dengan apapun dan siapapun. Bahkan ketika melihat Patir menyentuh kaosnya yang ternoda darah, Alpi masih termenung. Ini apa? Tak ada jawaban yang Patir tunggu. Pemuda tanggung itu mengusap noda pekat itu, noda yang mulai mengering, dan Patir pastikan itu memang darah. Ini darah kan? Alpi mengangkat kepalanya dan mengamati Patir. Adiknya itu mengerutu kening dan kerutnya, maka dalam saat Alpi mendadak menangis tanpa suara. Hei hei, kamu ini kenapa? Ujar Patir bingung lalu menggaruk kepalanya. Ia lantas duduk di sebelah Alpi sambil menanyakan apa yang terjadi. Alpi menceritakan apa yang ia lihat meski sambil terisak. Patir cukup mengerti mungkin memang sulit bagi kakaknya yang sensitif itu untuk jadi saksi kecelakaan tragis. Dia mati seketika. Tir, Alpi masih terisak. Di depan mataku Alpi merasa bahunya ditepuk-tepuk. Kalau sudah begini Alpi jadi merasa punya kakak laki-laki saja. Shh, gak apa-apa. Kamu gak perlu nangis, mending mandi terus tidur. Nyatanya tidak bisa. Alpi sudah mencobanya, tadi harusnya ia sudah tidur jika bisa. Tapi bayang-bayang sambaran tronton itu masih memenuhi pikirannya. Alpi tak tenang, tidak akan. Kamu lihat kecelakaan itu tadi di mana? Tanya Patir. Ia bangkit berdiri dan melangkah menuju dapur, berniat mengambil 2 botol minum isotonik. Setidaknya ia berharap kakaknya itu sedikit tenang. Tapi langkahnya menuju dapur terhenti ketika mendengar jawaban Alfi. Di tempat ban mobil kita kempes tadi. Patir menoleh dan sempat lupa niatnya ingin ke dapur. Jembatan Anita. Kecurigaan Patir terjawab setelah mendapat anggukan dari Alfi. Sudah kuduga. Patir kembali melangkah menuju dapur dan kembali beberapa saat kemudian dengan 2 botol minuman isotonik yang sudah tinggal setengah. Setelah ia tenggak di dapur, satu lagi masih utuh. Ia berikan pada Alfi yang hanya menerimanya tanpa niat dan segera menenggaknya. Gadis itu hanya menyimpan botol minuman itu dalam pelukannya. Di sana emang awan. Patir menutup botol minumannya kembali, lalu meletakkan sisanya di meja. Banyak banget kasus kecelakaan, pasti karena jalannya rusak. Timpal Alfi yang enggak percaya pada hal tabu dan itu justru terkesan bodoh sekali. Menurutmu daerah sekitar jembatan Anita itu jalannya banyak yang rusak? Alfi tidak menjawab. Kenyataannya jalan di sekitar jembatan itu memang tak layak dijadikan kambing hitam. Dan kecelakaan tadi sepenuhnya akibat kecerobohan pengendara. Yang tentu saja Alfi tidak ingin memperpanjang masalah ini. Ia meninggalkan adiknya dengan segudang tanya yang tak ingin Alfi jawab. Alfi lelah dan mengantuk, semoga saja sudah bisa tidur setelah rasa lelah ini. Cantik, benar-benar cantik. Dan Alfi yakin sketsa wajah yang dibuat Patir itu bukan Mutia, wali kelasnya yang single itu. Padahal sebelumnya yang ia tahu adiknya laki-lakinya itu naksir berat pada guru bidang studi bahasa Indonesia di sekolahnya. Dasar ABG, udah sekali berpaling.
Itu cewek yang mana lagi? Patir tersentak, pensilnya sampai menggurat garis yang seharusnya tidak dibuat. Sketsa tercatat remaja itu mendesis jengkel, sudah berkali-kali mengingatkan kakaknya agar tidak mengganggunya saat menggambar. Tetap saja gadis itu bandel. Kampret. Patir melempar kanvas pensilnya aku ke atas meja. Bisa gak sih nggak usah pakai ngegetin? Kamu menggambarnya sambil ngelamun sih. Jadi nggak nyadar aku datang kan? Alpi duduk di sebelah Patir tanpa maaf dan tanpa rasa bersalah. Ia menggosokkan rambut panjangnya dengan handuk. Ada aroma sampai yang harum menyapa indera penciuman Patir saat kakak rupanya menjajarinya. Aku nggak melamun, kata Patir. Lawan bicaranya langsung menyeringai. Dia nggak ngaku. Oh, Patir, pikir kakaknya, sudah sembuh dari trauma kecelakaan tadi siang. Bisa jadi keramas membuat pikirnya lebih jernih. Masalahnya, Alpi yang sudah kembali seperti biasanya pasti suka mengganggu dan menyebalkan. Lebih menyebalkan lagi karena mereka hanya tinggal berdua. Mama sudah lama meninggal ketika mereka masih SD. Papa bekerja sebagai pilot, jarang pulang. Jadi nasib guru perawan itu gimana? Nada suara Alpi terdengar gentit. Siapa maksudmu? Ya, si Mutia itu. Alpi terkekeh dan Patir mencak-mencak. Diam lo. Logat frontalnya otomatis keluar kalau sedang kesal. Bahkan Patir tidak bisa menambahkan embel-embel Kak di depan nama Alpi. Dan ujung-ujungnya kalau tidak saling lempar sandal ya saling jambak. Berisik, jangan ngomong sama gua lagi. Patir gagal menemukan barang untuk dilempar ke arah Alpi. Kakaknya itu sudah menemukan kemoceng, siap dilayangkan ke arah Patir. Wah sialan, makil nggak tahu sopan santun aja lu sama yang lebih tua. Alpi melempar kemoceng di tangannya, namun gagal mengenai Patir yang menyeringai meledek. Yang lebih tua dan lebih pendek maksudnya. Kalau sudah membahas tinggi badan begini, Alpi yang jengkel ia bisa brutal. Alpi bisa meninju bahkan menggigit saking jengkelnya. Tapi Patir lebih dulu menghindar dengan meraih kanvasnya lalu kabur menuju lantai 2 tempat kamarnya berada. Sampai di kamar Patir tersenyum geli menertawakan tingkahnya dan Alpi yang tetap seperti anak kecil. Hal lain yang membuat Patir tersenyum saat mengamati kanvas dengan sketsa yang baru saja ia buat. Meski ada coretan horizontal di wajah cantik itu, tapi tetap saja tidak mengurangi kecantikannya. Heran. Patir bahkan hanya melihat wajahnya selama beberapa menit, dan ia langsung bisa mengingat detail gurat wajah sampai bisa membuat sketsa wajahnya. Patir masih tersenyum, lalu melompat ke tempat tidurnya. Tumben Patir terlambat. Alpi tak bisa pikir saat Alpi mengetuk pintu kamar Patir. Tak ada satupun apapun. Dari dalam begitupun saat Alpi masuk, pemuda itu masih terbaring dengan memeluk kanvas yang gambarnya sudah disempurnakan. Jangan-jangan Patir bergadang untuk membuat gambar ini, dasar kelainan. Alpi baru akan ke kamar mandi untuk mengguyur adiknya, tapi saat melihat wajah polos Patir ketika terlelap ia tidak tertega juga. Akhirnya Alpi hanya menepuk wajah Patir hingga adiknya itu membuka mata dan berteriak, "Aku kesiangan!" Alpi menggeleng saat melihat Patir yang melompat turun dari tempat tidur. Pemuda itu bahkan berkali-kali tersandung saat memacu langkahnya dengan terburu-buru menuju kamar mandi. Sembari menunggu Patir selesai mandi, Alpi menyiapkan seragam Patir dan meletakkannya di ranjang. Kemudian kembali turun untuk mengoleskan selai kacang dan memuang susu. Tak lama Patir turun dengan kedua tangan yang masih sibuk melitikan dasi di lehernya. Gak usah buru-buru banget kali, Alpi masih bisa berseru santai. Saat Patir berdiri di depan meja sambil mencomot rotinya, Alpi melotot,
Aku udah bikinin bagianmu kan. Gadis itu menunjuk piring bagian Patir dengan dagunya. Gak ada waktu, hari ini aku ada ulangan. Patir tersedak, lantas meraih gelas susunya sebelum berlari pontang-panting membuka pintu garasi. Buruan woi, lamban banget jadi cewek. Alpi mendengus, namun menurut saja gadis itu tak ada pilihan lain kecuali segera mengantarkan si berisik itu ke sekolah. Masih untung jalanan kali ini tidak begitu macet, mungkin tak akan memakan waktu sampai 20 menit untuk sampai tujuan. Ya seharusnya begitu kalau saja Patir tidak mencolek lengannya dan memintanya berhenti sebentar. Apa? Alpi terpaksa menginjak rem dan menoleh pada Patir dengan pandangan beratnya. Katanya tadi buru-buru. Patir tak lantas menjawab. Matanya masih terpaku pada sosok gadis seusianya yang berdiri di sisi jembatan. Cantik, sangat cantik, dengan mata teduh dan senyum yang tipis namun begitu manis. Gila, Patir belum pernah berdebar seperti ini. Sebelumnya meski banyak gadis-gadis cantik di sekolahnya. Patir tersentak setelah merasakan kepala belakangnya dipukul. Ia menoleh dengan dengus kasar. Sialan, umpatnya sembari melempar tatap maut pada Alfi. Salah siapa? Kamu bengong, ngapain? Pakai acara minta berhenti. Kamu mau pipis? Di sungai aja sana. Enak aja. Kalimat Patir terhenti. Ia awalnya ingin mengelak, namun secara ide mendadak mencuat. Kalau turun sebentar ia bisa kenalan atau bertukar nomor ponsel. Ya, aku mau pipis sebentar, tungguin ya. Alpi memutar bola matanya dan terpaksa menepikan mobilnya terlebih dulu saat Patir keluar dari mobil dan berlari entah kemana. Patir mendengus. Saat turun dari mobil, gadis itu justru tidak ada. Patir menoleh sekeliling dan tidak menemui siapapun di sekitarnya. Ah sial, terpaksa kembali dengan muka ditekuk. Tentu saja Alpi menyadari hal itu. Keningnya berkerut-kerut saat menyadari Patir kembali sebelum turun ke sungai. Kamu gak jadi pipis? Alpi menunggu sampai mendapat jawaban, tapi Alpi harus mengulang. Pertanyaannya hanya demi mendapat gelengan singkat dan adiknya serius gak jadi-jadi, ulang Alpi. Gak, Patir menegas, mukanya terlihat kerut karena Alpi selalu melontarkan pertanyaan yang sama. Ntar ngompol loh, ujar Alpi, seolah adiknya balita saja. Kening Patir berkedut-kedut mendengarnya, apalagi saat Alpi menambahkan, awas aja baik, jok mobil sampai basah. Patir bersungut-sungut, berisik, jalan aja, tapi katanya kebelet. Pertanyaan itu lagi, rasanya Patir ingin menyumpal mulut kakaknya itu, tapi Patir mencoba untuk menahan. Lantas bergumam santai, gampang nanti aku masukin botol aja. Sableng, Alpi mendaratkan pukulan telak di kepala belakang Patir. Kenapa aku dipukulin terus? Patir menggosok belakang kepalanya, lantas menoleh dengan kedua mata yang dilebarkan. Pikir sendiri. Alpi sewot meski akhirnya menghentikan perdebatan dengan melanjutkan mobilnya menuju sekolah. Di perjalanan, Patir tak banyak bicara, ia hanya menatap kosong ke arah luar kaca. Kenapa? Tanya Alpi. Patir menoleh tanpa minat. Kenapa apanya? Kenapa jadi ngelamun pagi-pagi? Aura peperangan mereka menguap entah kemana, apalagi saat Alpi melihat adiknya yang seperti kehilangan semangat saat kembali ke mobil tadi. Gak, aku heran aja kenapa tuh cewek cepet banget perginya. Patir membetulkan posisi duduknya bersandar pada sandaran mobil, lalu memejamkan matanya sesaat. Siapa maksudmu? Tanya Alpi penasaran. Cewek di jembatan tadi, sahut Patir, yang seketika membuat Alpi mendaratkan telapak tangannya di kening Patir. Kayaknya kamu demam, gumam Alpi. Soalnya aku gak lihat siapa-siapa tadi. Aku gak demam, Patir menepis tangan Alpi. Kan tadi kakak cuma lihat jalan. Serius, Fir, tapi emang gak ada siapa-siapa tadi. Emang siapa sih yang kamu maksud? Cewek yang aku gambar kemarin.
Alpi mengerutkan kening.